Sangat disayangkan bahwa rumah itu sekarang sudah lama hilang, telah direnovasi oleh keluarga Renza, dan telah sepenuhnya dihapus dari jejak tahun itu. Memikirkan hal ini, Tama tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya, dan bahkan sedikit menyesali bahwa dia telah menyerahkan rumah tua tempat orang tuanya tinggal di Jakarta kepada Lina di pelelangan. Pada saat ini, Alena dengan sangat sedih berkata, tidak menyangka bahwa wanita kuat yang luar biasa seperti itu mati muda. Dan dengarkan arti dari dua kata mereka, seolah-olah penyebab kematian Sarah. Ada tatapan mencurigakan lagi. Tama mendengar di sini, hatinya tampak seperti palu yang berat, mau tidak mau bertanya, apa yang mencurigakan? Apa mereka dua orang tahu sesuatu di dalam? Alena menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Wes tidak tahu apa-apa. Dia bilang dia hanya tahu Sarah meninggal di Indonesia, dan keluarga ibunya mengklaim bahwa itu adalah kecelakaan. Tetapi Nona Sania mengatakan bahwa kakeknya tampaknya merahasiakan masalah ini, tetapi juga mengatakan bahwa perasaan tersembunyi di balik masalah ini. Bahkan keluarga ibu Sarah tidak berani mengejar. Hati Tama khawatir, dengan cepat bertanya lagi, Nona Sania itu tidak mengatakan sesuatu yang lebih spesifik? Tidak, Alena menggelengkan kepalanya. Aku mendengar maksud Nona Sania. Kakeknya sepertinya tidak ingin dia bertanya terlalu banyak. Saya merasa kakeknya mungkin tahu sesuatu, takut melibatkannya, jadi jangan biarkan dia bertanya lebih banyak. Jantung Tama samar-samar melonjak karena kegembiraan. Selama bertahun-tahun, dia selalu ingin tahu alasan sebenarnya kematian orang tuanya tetapi tidak pernah menemukan petunjuk yang sebenarnya. Awalnya, dia berpikir bahwa keluarga Sucipto pasti berada di balik kematian orang tuanya. Tetapi setelah dia berhubungan dengan keluarga Sucipto, dia secara bertahap membatalkan ide ini, karena keluarga Su tidak mungkin cocok untuk orang tuanya. Dan kemudian dia curiga bahwa ini terkait erat dengan keluarga Rutsil, tetapi sekarang dia masih belum menemukan petunjuk yang berharga. Jadi, semua yang dikatakan Alena hari ini segera memberi Tama harapan besar. Dia merasa bahwa jika dia bisa menemukan cara untuk membuat kakek Sinta berbicara, maka masalah ini ada peluang nyata untuk mengungkap kebenaran. Memikirkan hal ini, dia segera membuat keputusan di dalam hatinya. Ketika Daron Fei datang ke Jakarta, tidak peduli apa artinya, kita harus memaksanya untuk berbicara. Bahkan jika itu menghilangkan akal sehatnya, memberinya implikasi psikologis yang kuat, tetapi juga harus membuatnya membuka mulutnya untuk menceritakan semua kisah dalam yang dia tahu. Pada saat yang sama, hati Tama, harapan lelang pil peremajaan, telah melampaui segalanya saat ini. Adapun Sinta, yang ingin bermain melengkung untuk menyelamatkan negara, biarkan dia bermain. Tama sekarang tidak lagi peduli apa yang ingin dia lakukan. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah membiarkan kakeknya, Daron, bergegas dan datang ke tempat dan wilayahnya. Beberapa hari kemudian, setelah beberapa hari berkenalan, Alena dan Sinta dan Kelly menjadi semakin akrab satu sama lain, dan bahkan mulai mengembangkan persahabatan sejati. Sinta pernah sangat dengki tentang cara dia menyembunyikan identitas aslinya dan menggunakan Alena. Dan bahkan berpikir untuk mengaku pada Alena pada kesempatan pertama setelah pelelangan selesai dan kakeknya mendapatkan pil peremajaan. Tentu saja, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia mengaku, dia tidak bisa menjual Tama, kalau tidak dia akan benar-benar menyakitinya sampai mati. Pada saat yang sama, hari lelang pil peremajaan secara bertahap semakin dekat. Sangrila juga akhirnya mencapai titik waktu di mana semua penyewa harus check out. Hari ini pukul 12 siang, semua tamu harus check out. Kemudian Sangrila akan ditutup secara resmi oleh manajemen. Tidak ada lagi tamu luar yang dihibur. Selama waktu ini, itu akan sepenuhnya disiapkan untuk pelelangan pil peremajaan. Pada saat ini, Devano menjadi semakin gugup.
Karena kali ini untuk berpartisipasi dalam lelang orang kaya dan berkuasa, nilai jumlah lebih dari beberapa triliun dolar. Ketika mereka tinggal di Shangri-La tetapi juga menggunakan tempat itu untuk berpartisipasi dalam pelelangan, jadi dia yang bertanggung jawab, tekanan keamanan padanya akan berat. Alasannya adalah jika para taipan ini datang dan pergi dengan sikap rendah hati, Shangri-La secara alami menyelesaikan tugas yang dijelaskan oleh Tama dengan sukses. Tetapi jika salah satu taipan ini memiliki insiden di Shangri-La, itu akan mempengaruhi reputasi seluruh keluarga Renza. Untungnya, Yoshua mengirim sejumlah ahli Cataclysmic Front dari luar negeri, yang dipimpin oleh Wildan sendiri, untuk mengambil alih keamanan seluruh lelang, hanya untuk membuat Ishak bernapas lega. Setelah pekerjaan keamanan pada dasarnya terjamin, Devano mulai memahami persiapan layanan secara intensif. Kamar hotel semua dibersihkan dan dibersihkan sedalam-dalamnya, kasur, karpet, dan tempat tidur semuanya diganti dengan yang baru. Dan setiap perabotan dan peralatan yang rusak tidak diperbaiki tetapi langsung diganti dengan yang baru. Semuanya dilakukan untuk membuat pelelangan tanpa celah. Pasalnya, lokasi spesifik lelang pil peremajaan belum diungkapkan ke publik. Jadi ketika para taipan ini tiba di Jakarta satu demi satu pada hari pelaporan, Shangri-La perlu mengirim konvoi untuk menerima mereka satu persatu dari bandara ke hotel. Dan karena banyaknya orang yang datang, Devano meminta instruksi kepada Tama, "Tuan muda, saya berencana untuk menarik 40 Rolls-Royce Phantom dari negara, sekaligus untuk menempatkan 8 sebagai satu kelompok, bentuk menjadi 5 armada concierge, kemudian 5 armada concierge ini akan bertanggung jawab atas tamu transfer untuk berpartisipasi dalam pekerjaan transfer lelang. Biarkan mereka bolak-balik antara hotel dan bandara, mutlak dalam suasana kelas atas. Bagaimana menurutmu?" Tama mengangguk dan berkata dengan ringan, "Armada benar-benar diperlukan. 5 armada seharusnya cukup untuk berlari bolak-balik." Berbicara tentang ini, Tama membalikkan kata-katanya dan berkata, "Tetapi Rolls-Royce Phantom tidak diperlukan, mari kita ganti dengan yang lain." Devano bertanya, "Apa yang Anda sarankan, Tuan muda?" Tama berkata dengan enteng, "Kali ini, kebanyakan yang datang adalah teman asing. Kita sebagai tuan rumah, kita harus menggunakan produk lokal kita. Jadi mari kita gunakan semua bendera merah." Kelas mobil Red Flag tentu tidak sebagus Rolls-Royce. Namun di mata Tama, Red Flag bisa menjadi representasi merek mobil paling domestik di Indonesia, tidak ada yang lain. Karena itu juga merupakan pilihan terbaik dalam pikirannya. Devano mematuhi kata-kata Tama, jadi dia segera berbicara, "Baik Tuan muda, saya akan mengoordinasikan sumber daya dan memastikan semua kendaraan sudah siap dalam 2 hari. Tama mengangguk dan menginstruksikan, "Jangan lupa menaikkan harga kamar. Selama pelelangan pil peremajaan, harga kamar di Shangri-La harus setidaknya 100 kali lipat, dan jangan berikan diskon 1 sen pun." "Oke," kata Devano sambil tersenyum, "Tuan muda jangan khawatir, ini sudah saya atur. Kali ini harga kamar hotel yang tercantum tidak hanya naik lebih dari 100 kali lipat, tetapi juga untuk menambahkan 20% biaya layanan, 20% biaya keamanan, dan 20% biaya organisasi acara." Ngomong-ngomong, sangat sulit untuk membuat nama, khususnya untuk mengadu jumlah mereka. Mendengar ini, Tama tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, bayar mereka masing-masing 1 miliar untuk transportasi. Bagaimanapun juga, kami harus mengeluarkan uang untuk menyiapkan armada." Ishak tahu bahwa mobil Red Flag yang diproduksi secara massal tidak terlalu mahal. Yang terbaik hanya 500 juta hingga 600 juta, dan biaya armada 8 mobil hanya 4 hingga 5 miliar. Armada senilai 4 atau 5 miliar, perjalanan bandara untuk menjemput tamu, biaya transportasi 1 miliar, ini mungkin bisnis paling menguntungkan di dunia.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.